Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya insan pendidikan di seluruh penjuru Nusantara? Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya, Pak Guru Adi. Kali ini, saya akan membahas topik yang saat ini banyak diperbincangkan di dunia pendidikan, yaitu dengan adanya kebijakan Bapak Menteri Pendidikan, yakni Asesmen Nasional. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul seputar asesmen nasional. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe dan like, silahkan pencet tombol subscribe yang berwarna merah pada pojok kanan bawah. Jadi untuk part yang pertama, tujuan asesmen kompetensi minimal. Pertanyaan yang pertama, apa asesmen nasional itu? Jawabannya adalah, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Pertanyaan yang kedua, mengapa perlu ada asesmen nasional? Jawabannya adalah, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau, yang pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Jawabannya adalah tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Pertanyaan yang keempat, siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Jawabannya adalah, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia.
serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Di tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk program kesetaraan, asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program belajarnya. Selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Pertanyaan yang kelima, mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Jawabannya adalah, hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Pertanyaan ke-6. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Jawabannya adalah, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Pertanyaan ke-7. Apakah asesmen nasional menggantikan ujian nasional? Jawabannya adalah, asesmen nasional tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Pertanyaan yang ke-8. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Jawabannya adalah, asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya.
Kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis. Pertanyaan ke-9. Mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Jawabannya adalah, asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif. Pertanyaan ke-10. Bagaimana kaitan antara asesmen nasional dengan kurikulum? Jawabannya adalah, asesmen nasional mengukur kompetensi mendasar atau general capabilities yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Kompetensi mendasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan sekolah, sehingga dibangun melalui pembelajaran beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran. Target asesmen yang sekedar mengukur penguasaan murid akan konten atau materi kurikulum menjadi tidak relevan karena di era informasi saat ini, pengetahuan faktual semakin mudah diperoleh dan diakses oleh hampir setiap orang. Sekedar mengetahui menjadi tidak cukup dan kurang relevan. Asesmen nasional berfokus mengukur pada kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh dari beragam materi kurikulum untuk merumuskan serta menyelesaikan masalah. Asesmen nasional menggeser fokus dari keluasan pengetahuan menuju kedalaman kompetensi dari kurikulum. Dan pertanyaan ke-11. Apa peran asesmen nasional dalam pendidikan jalur non-formal? Jawabannya adalah, warga belajar diwajibkan menempuh ujian kesetaraan untuk dinyatakan lulus pendidikan non-formal. Asesmen nasional merupakan ujian kesetaraan yang menjadi salah satu syarat kelulusan. Oleh karena itu, peserta asesmen nasional dalam pendidikan jalur non-formal tidak dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Peserta asesmen nasional pendidikan jalur non-formal adalah warga belajar yang mendaftarkan diri untuk ujian kesetaraan. Hasil ujian kesetaraan tersebut sekaligus digunakan sebagai rapor PKBM. Nah, demikianlah pembahasan tanya-jawab seputar asesmen kompetensi minimal atau AKM Part 1, yakni tujuan AKM. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Dan jika konten ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada rekan-rekan seprofesi kita. Sampai jumpa pada sesi tanya-jawab seputar asesmen kompetensi minimal Part 2, 3, dan 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.